Saya harus memberikan ruang, mengumpulkan energi itu untuk mengisi di mana saya nggak bisa. Nah, di situ lalu tergabung banyak energi yang bisa menyelesaikan banyak persoalan di situ. Nah, itulah yang saya terapkan di SMA Vanlit waktu itu. Maka saya mengedepankan dialog. Anak-anak kalau punya pendapat begini, Buder punya pendapat seperti ini. Bagaimana? Lalu ada solusi bareng. Maka dengan guru juga demikian, dengan orang tua juga demikian. Ini yang lalu membuat saya tidak perlu merasa menyelesaikan segala perkara yang ada di SMA Vanlit waktu itu. Karena ada banyak pihak yang bersedia membantu. Nah, ngapain saya? Saya kan cukup mengumpulkan itu. Dengan modal refleksi atau doa yang disendang sono sebelum memulai karya tadi. Itu saya berkembang di situ. Karena dulu saya itu seorang yang, apa istilahnya, tidak rela, harus bisa ini, harus bisa itu. Tapi dengan pengalaman batin itu, merasa tidak harus menyelesaikan segala perkara. Saya di sana bisa atau apa ya, bertahan 7 tahun kalau mau dikatakan bertahan. Mungkin sampai hari ini, ya termasuk yang bertugas lama di sana. Lalu tahun 2007, saya juga minta ya memang, saya minta kuliah. Buder, kalau diizinkan saya tak kuliah S2. Saya ingin tahu sebenarnya saya itu kemampuannya seperti apa atau apa. Karena pengalaman pendidikan saya seperti ini tahun 2007 itu kesombongan ya bisa jadi ya. Tapi sebagai manusia kadang-kadang ingin menguji diri, entah break atau tidak. Peduli amat, tapi waktu itu punya kerinduan seperti itu agar saya lebih percaya diri di dalam membawa diri saya. 2007 saya kuliah di Jogja, di UNJ, saya ya ikut tes, proses, diterima. Ya alasan manusiawinya ya pekerjaan. Saya ya sekolah, kepala sekolah, saya rektor, saya pamong asrama. Yo tahun 2006 saya juga pengurus yayasan Pangudi Luhur, ya kuliah. Dilihat dari judul jabatan memang banyak waktu itu. Tapi karena saya minta-minta sendiri kuliah, yo harus saya jalani walaupun saya ini sombong, ini kesombongan bagi saya, tapi Tuhan mau menunjukkan bahwa betul memang ini kesombongan. Lalu kuliah hampir ya, saya sudah dapat surat peringatan DO waktu itu. 2012 saya pindah ke Dominico. Wah, saya ini pindah kemarin alasannya di asrama, kelas sekolah, pengurus yayasan, pamong asrama, nggak ada waktu untuk mau nyusun tesis. Waktu itu alasannya begitu. Lalu aku pindah ke Dominico tahun 2012. Masa mau alasan apa lagi? Langsung saya pokoknya saya kerjakan di Semarang itu. Lalu saya 6 bulan pertama di Dominico saya konsentrasi ke situ. Ribuan anak begini, masa ribuan seperti ini saya atau sekolah ini akan menyelesaikan segala perkara? Nggak mungkin. Ini harus melibatkan banyak orang untuk melihat potensi yang ada di anak-anak ini dan peluang yang bisa dibuat oleh mereka. Maka dengan modal pengalaman iman batin di Sendang Sono ketika memulai di Vanlit, dan di Vanlit saya menerapkan leadership partisipasi tadi, kontributif tadi, di Dominico saya terapkan begitu. Saya melihat apa? Oh, saya melihat ada potensi ini. Saya pelajari karakter orang tua, karakter anak. Karena kan ini usia anak-anak, usia anak-anak SMP. Ya 60%, 40% itu masih ikut orang tua, ikut keputusan orang tua. Ya kan, kalau anak SMA tidak. Ini masih anak-anak. Saya mainkanlah psikologi masuknya lewat anak, tapi saya tarik kepada pengalaman batin orang tua. Ini loh, anakmu punya potensi kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Mau diapakan? Ini mau dibiarkan saja, mau diolah sesuai program paket yayasan sekolah Dominico, atau mau kita beri sentuhan yang lain. Kalau sentuhan yang lain untuk kelompok seni, ya harus ditarik dari kelompok besar. Ada panggungnya.
kelompok akademis yang memang dunia ke sana, ya kita tarik ada panggung akademis. Jadi saya ciptakan seperti itu. Dan karakter ya, namanya karakter, naluri kemanusiaan. Orang tua itu kan yo bagaimanapun bangga melihat anak-anaknya yang punya bakat-bakat tadi. Lalu orang tua harus hadir di situ untuk melihat, merasakan apa yang diusahakan oleh anak-anak. Lalu pengalaman anak juga pengalaman orang tua, rasa bangga ini. Lalu energi ini menjadi satu. Nah, disinilah orang tua itu merasa senang, bangga melihat anak-anaknya tumbuh berkembang seperti itu. Jadi tidak hanya akademis, akademinya tetap ya, kami usahakan. Itu sebuah sistem yang sudah jadi menurut saya di Dominico. Aku membuat sisi-sisi yang lain, ya, sisi-sisi yang lain. Bagaimanapun juara kelas itu hanya satu anak, ya kan? Tapi apa iya anak-anak yang lain yang punya seni, nggak punya pengalaman, mendapat tepuk tangan apresiasi? Kan nggak adil juga. Dia punya seni yang bagus, olahraga yang bagus, dengan pengalaman mendapat aplaus, support, ya kan, apresiasi dari orang lain itu kan pengalaman yang baik. Nah, itu lalu saya coba seperti itu. Itu ya.